Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PAIBP mengenai materi bersih itu sehat sebagai pembelajaran PAIBP untuk kelas 4 bersama Ibu Siti Rohmah Kurniasih SPD. Yuk kita belajar bersama-sama. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai ke materi pokok, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Itu gambar sedang apa ya? Ya betul, itu adalah gambar sedang piket. Kalian suka piket kelas kan? Yang suka bagus, berarti kalian peduli terhadap kebersihan sekolah kalian. Coba anak-anak perhatikan, kalau gambar yang kedua ini gambar sedang apa? Ya betul, ini adalah gambar seorang laki-laki yang sedang mandi. Kalau mandi tujuannya untuk apa coba? Iya anak-anak, kita mandi sehari 2 kali, tujuannya adalah untuk membersihkan badan dan seluruh tubuh kita. Jadi anak-anakku, pada intinya kita bersih-bersih kelas, kita melaksanakan piket, dan juga kita kemudian mandi, tujuannya adalah agar kita bersih. Anak-anak kira-kira tahu tidak apa itu bersih? Anak-anak, bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Jadi pada intinya yang disebut suci yaitu kita harus terbebas dari najis dan hadas. Anak-anak, hadas itu adalah sesuatu yang dapat menjadikan kita terhalang dari beribadah kepada Allah, seperti terhalang dari sholat dan juga dari sahnya wudhu. Apa saja yang termasuk najis? Yang termasuk najis itu seperti ketika kita terkena jilatan air liur anjing, darah, kotoran atau tinja, air seni dan urin. Nah, itu termasuk ke dalam najis. Anak-anak, najis itu pasti kotor, tapi sesuatu yang kotor belum tentu najis. Misalnya seketika terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Walaupun tanah, tinta, cat, dan ludah itu kotor, tapi ketiga hal itu tidak termasuk najis ya. Anak-anak, najis itu bisa kita sucikan dengan beberapa cara. Cara membersihkan najis diantaranya, kalau najis itu berupa darah, air seni, dan tinja, maka cara mensucikannya yaitu dengan menggunakan air, yaitu air mutlak, seperti misalnya air sumur, air hujan. Caranya yaitu kalian tinggal mengucurkan saja air tersebut kepada najis yang menempel pada tubuh atau kepada pakaian kita. Sedangkan untuk membersihkan tinja, maka kita bisa bersihkan dengan cara kita cebok atau sering disebut juga dengan istinja, yaitu cara membersihkan najis yaitu dengan menggunakan air. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan harus menyiram dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Nah, itulah yang disebut dengan istinja atau cara mensucikan najis dengan menggunakan air. Anak-anakku, selain kita bersuci untuk menghilangkan najis, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bersuci, tujuannya yaitu untuk menghilangkan hadas. Hadas itu adalah sesuatu atau keadaan yang menyebabkan kita terhalang dari melaksanakan sholat. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil juga ada hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti buang air, air besar atau air kecil, dan buang angin atau ketut yang menyebabkan kita menjadi batal wudhu. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita harus menghilangkan dengan menggunakan air bersih. Lalu kita tinggal melaksanakan wudhu. Sedangkan yang dimaksud dengan hadas besar itu adalah seperti mimpi basah bagi laki-laki dan head bagi perempuan yang telah balik. Adapun cara untuk mensucikan hadas besar yaitu dengan cara kita mandi atau tayamum.
Tayamum itu hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi tertentu, salah satunya jika tidak ada air. Jadi kalau disimpulkan, hadas besar dan hadas kecil itu bedanya hanya dari segi mensucikannya saja. Hadas kecil disucikan dengan wudu, sedangkan hadas besar dengan mandi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tata cara mensucikan hadas kecil ya, yaitu dengan cara wudhu. Adapun tata cara wudhu yang pertama, jangan lupa kalian membaca doa sebelum wudhu ya, yaitu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian basuhlah kedua telapak pergelangan tangan kalian seperti pada gambar. Jangan lupa juga kalian harus berkumur-kumur dengan sempurna. Sambil berkumur sumur, sambil hirup airnya ke hidung. Kemudian keluarkan kembali airnya dan berkumur-kumur itu dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur, kalian kemudian harus membasuh wajah. Membasuh wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kalian membasuh atau mencuci tangan kalian sampai sikut. Yang kanan kemudian yang kiri masing-masing 3 kali. Kemudian usaplah kepala kalian dari depan, kemudian tarik ke belakang, tarik lagi ke depan, kemudian masukkan dari telunjuk kita ke dalam bagian dalam telinga dan ibu jari kita di bagian daun telinga. Kemudian gosokkan ke arah belakang, kemudian ambil ke depan. Setelah itu, cuci kaki kalian sebanyak 3 kali, boleh yang kanan, kemudian yang kiri, sampai mata kaki. Untuk tata cara wudhu sudah pernah dijelaskan ya waktu kelas 2 dalam pembelajaran fikih. Jangan lupa kalian baca doa setelah wudhu ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah doa setelah wudhu. Nah, anak-anak, dalam kondisi tertentu, Allah memberikan rukhsah atau keringanan kepada kita untuk tidak melaksanakan wudhu dan bisa diganti dengan tayamum. Bukan hanya wudhu saja yang bisa diganti dengan tayamum, mandi wajib pun bisa diganti dengan tayamum. Dengan syarat kita boleh tayamum itu apabila tidak ada air, kemudian kita sedang sakit dan sakitnya tidak boleh terkena air, dan juga ketika kita dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Dalam ketiga kondisi tersebut, kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu. Debu itu banyak ya teman-teman, bisa sering kita temukan di meja, di bangku, di lemari, ataupun di dinding, bahkan di kaca. Jadi tidak ada alasan untuk tidak atau untuk kita tidak bersuci. Anak-anak, adapun tata cara tayamum itu sangatlah mudah. Kalian hanya membutuhkan media debu. Kemudian kalian tepukan telapak tangan kalian ke debu tersebut, membaca bismillah, kemudian tiup, dan kemudian usapkan kepada telapak tangan kalian, kemudian ke wajah kalian. Dan itu cukup dilakukan hanya 1 kali. Itu jangan lupa untuk membaca doa seperti seusai wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana anak-anak? Mudah kan tata cara tayamumnya? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah tahu kan bagaimana cara mensucikan hadas dan najis? Mudah-mudahan kalian senantiasa bisa menjaga kesehatan tubuh dan juga diri kalian ya. Anak-anakku, sebagai tugas terakhir, silahkan kalian minta bantuan kepada orang tua kalian untuk merekam aktivitas kalian ketika sedang mempraktekkan tata cara wudhu dan tayamum. Setelah itu, kirimkan videonya kepada guru kalian ya, agar guru kalian bisa mengoreksi apakah tata cara wudhu dan tayamum kalian sudah tepat atau belum. Selamat belajar di rumah ya anak-anak, tetap semangat selalu dan jaga kesehatan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.